Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kalau kita berbicara terkait dengan puasa, maka yang ada dalam bayangan kita biasanya adalah bagaimana kita menahan lapar, menahan haus, atau bagaimana kita mencari makanan berbuka, bagaimana kita ngabuburit. Maka kita perlu yang namanya pemahaman atau pengetahuan kembali tentang bagaimana memahami ibadah Ramadan itu sendiri. Kalau kita melihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya telah diwajibkan atas kita untuk berpuasa, dan tujuan dari puasa itu sendiri adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayatnya tadi, la'allakum tattaqun. Maka kita akan menarik kepada definisi apa yang dimaksud dengan ketakwaan. Bagaimana hubungan antara ketakwaan dengan puasa itu sendiri. Kalau kita melihat dari segi definisi para ulama, maka ketakwaan memiliki banyak definisi. Menariknya, salah seorang imam yang bernama Talaq bin Habib, beliau mengatakan bahwasannya idza waqa'atil fitan, apabila telah datang suatu fitnah, fa'atfa'uha bittaqwa, maka padamkanlah ia dengan ketakwaan. Lantas ia ditanya, wa mat taqwa, apa itu takwa? Maka ia menjawab bahwasanya takwa itu adalah ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa berada di jalan atau dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan maksiat. Kita menjauhi maksiat, ya, takwa itu bisa berupa menjauhi kemaksiatan dengan petunjuk dari Allah, dan juga dia takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menarik kesimpulan dari ini bahwasannya hubungan antara puasa dengan ketakwaan begitu erat, di mana orang-orang yang melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya puasa, artinya puasanya tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi dari puasa ia menjaga lisannya, dari puasa ia menjaga emosinya, maka itu bisa dikatakan dia akan melahirkan ketakwaan. Bukan berarti ketika orang yang lantas dia berpuasa, ya, dia langsung menjadi orang yang bertakwa, tidak. Tetapi dengan puasa Ramadan menjadikan ia menjadi atau mendapatkan setidaknya asar-asar atau tanda-tanda dari ketakwaan itu sendiri, menjadikan ia sebagai pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat bahwa ketika kita melihat puasa dengan hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, maka puasa ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan diri kita sendiri. Ya, kita melihat bahwa dalam puasa bagaimana kalau kita membahas, ya, dalam ayat ini, ya, yang berkaitan dengan takwa, puasa itu apabila ia dilakukan dengan benar, maka ia dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa. Artinya kita melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, maka kalau kita melihat dari dalil yang lain juga, Allah Subhanahu wa taala sejatinya menyebutkan puasa itu sebagai benteng bagi kita. As-shaumu junnah, puasa itu sebagai benteng. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya, ya ma'syaras sabab, wahai seluruh pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang dari kalian memiliki kemampuan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddun lil basar, karena ia merupakan pelindung dari mata, ya, wa ahsanu lil faraj, dan dia menjaga kemaluan kita. Ya, wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak bisa, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu merupakan sebuah perisai bagi ia. Dia dapat membentengi, puasa dapat membentengi ia dari melakukan keburukan, dari melakukan kemaksiatan. Dengan catatan puasa yang dilakukan merupakan puasa yang benar. Artinya tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi ia menahan seluruh aktivitas-aktivitas yang biasa ia lakukan. Makanya dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan, dia iftaradallahu alaikum siyamahu, ya, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ya,
tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga selebar-lebarnya, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu neraka ditutup rapat-rapatnya, wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan dikerangkeng, ditutup, dijaga sedemikian rupa agar tidak menggoda manusia. Artinya puasa Ramadan utamanya merupakan ajang bagi kita meraup pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengkondisikan sejatinya Ramadan untuk kita meraup pahala yang sempurna. Tetapi lantas bagaimana agar pahala yang kita raih merupakan pahala yang sempurna? Maka persiapan sebelum Ramadan itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Karena ibaratnya layaknya orang yang melakukan safar, orang yang melakukan perjalanan, dia tentu akan mempersiapkan diri dia dengan sebaik-baiknya di jauh-jauh hari. Ketika persiapannya sudah matang, maka ia siap untuk melakukan safar dengan sebaik-baiknya. Apalagi bulan suci Ramadan, persiapan pun dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan kali ini kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang bertawakal kepadanya dan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, dan mudah-mudahan Ramadan kita di tahun 1447 Hijriah ini menjadi Ramadan yang terbaik, lebih baik daripada Ramadan-Ramadan kita yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.